Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah biologi molekuler dengan asisten praktikum Kabani akan mempresentasikan hasil kajian kami terkait tentang identifikasi molekuler ikan patin Pangasius hippophaetalmus Sauvage 1878 dan kijing Taiwan Anodonta woodiana Hart and Fuller 1974 berdasarkan marka gen CO1. Berikut adalah pengenalan anggota daripada tim penyusun dari kajian yang sudah kami lakukan. Next. Selanjutnya kita masuk kepada latar belakang. Di latar belakang ini kita memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu terkait tentang definisi biologi molekuler. Biologi molekuler itu bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar molekuler, tentang DNA, RNA dan sebagainya. Lalu ada juga yang mempelajari tentang modifikasi, mekanisme dan interaksi molekuler. Selanjutnya ada dua jenis spesies yang kita kaji dalam penelitian ataupun pengkajian mata kuliah biologi molekuler, yaitu yang pertama tentang ikan patin. Ikan patin yang disebut dengan nama ilmiah Pangasius hippophaetalmus termasuk ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi di Indonesia. Selanjutnya, ikan patin juga memiliki daya produksi yang tinggi untuk dijadikan sebagai bahan konsumsi dan juga berbagai organ-organnya juga bisa dijadikan sebagai nilai ekonomi yang tinggi seperti itu. Selanjutnya masuk ke dalam spesies kijing Taiwan dengan nama ilmiah Anodonta woodiana adalah kerang air tawar yang hidup di perairan berlumpur di dasar perairan. Selanjutnya ciri-ciri umum dari kijing Taiwan ini merupakan hewan yang hidupnya itu menetap dan tidak berpindah-pindah tempat seperti itu. Lalu dalam pengkajian ini kami melakukan di lokasinya ada di Situburung yang tepatnya berada di wilayah Dramaga, Kabupaten Bogor. Terakhir masuk ke latar belakang lagi. Yang terakhir itu ada analisis data lingkungan, yang mana mengapa penting kita melakukan analisis dari biologi molekuler ini, yaitu untuk mendukung pemantauan organisme perairan tanpa gangguan habitat. Next. Selanjutnya masuk ke metode. Selanjutnya ada metode, yaitu pengambilan sampel ikan patin dari kijing dilakukan di Danau Situburung pada tanggal 3 September 2023 yang dilakukan dari pagi hari, yaitu pada pukul 6 sampai pukul 12. Kemudian ada alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu ada sampel, sarung tangan latex, masker, alat bedah, timbangan digital, kantong sampah, tabung mikro, label, penggaris, alat styrofoam, baki, tisu, jarum pentul, dan kamera. Kemudian penanganan sampel pada sampel ikan patin, yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan dan pastikan dalam keadaan yang steril. Kemudian ambil ikan lalu tusuk kepala hingga pingsan dan ambil daging ikan dekat sirip dorsal. Kemudian masukkan daging ikan ke mikrotub steril, lalu ambil 0,05 gram bagian dari daging ikan dan masukkan 0,05 gram bagian ikan ke dalam mikrotub. Lalu mikrotub tersebut dimasukkan ke alat elektroforesis. Kemudian penanganan sampel pada kijing Taiwan, yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan dan pastikan dalam keadaan yang steril. Kemudian pilih kijing lalu buka cangkang dengan hati-hati. Lalu ambil daging kijing dari bagian otot, kemudian masukkan daging kijing ke dalam mikrotub steril dan ambil 0,05 gram bagian dari daging kijing dan 0,05 gram bagian tersebut dimasukkan ke dalam mikrotub. Lalu mikrotub tersebut dimasukkan ke dalam alat elektroforesis. Selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur kerja. Dalam prosedur kerja terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama isolasi dan ekstraksi. Untuk isolasi DNA dapat dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu isolasi sel, pelisihan dinding dan membran sel, pengekstrasian dalam larutan, dan purifikasi serta presipitasi. Oke, yang selanjutnya ada uji kualitas DNA. Uji kualitas DNA itu sendiri adalah untuk menguji kualitas DNA itu sendiri. Oke, selanjutnya yang ketiga terdapat amplifikasi dan visualisasi. Dalam metode tersebut terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada pradenaturasi, denaturasi, dan juga annealing. Next. Selanjutnya adalah hasil elektroforesis. Menunjukkan pada hasil ini pita-pita yang dihasilkan ini terang dan jelas sehingga tidak ada smear yang signifikan yang mempengaruhi dari hasil visualisasi pita DNA tersebut. Nah, pita DNA ini menyebar secara merata sehingga dapat dikatakan sampel ini sangat baik. Nah, sampel ini juga memiliki ketebalan yang merata. Nah, maka dari itu
proses dari hasil elektroforesis ini dapat dikatakan sangat baik. Selanjutnya akan lanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari pohon filogenetik. Pohon filogenetik sendiri dilakukan dengan tujuan untuk mengelompokkan serta memberikan informasi kekerabatan antar spesies. Di sini dapat dilihat bahwa hasil dari pohon filogenetik yang pertama ada kijing, ada Dontaudiana, itu memiliki jarak kekerabatan yang cukup dekat dengan Anadonta impura dan juga Anadonta lucida. Sedangkan Anadonta lucida dan impura memiliki jarak kekerabatan yang cukup jauh dengan Pernaviridis dikarenakan sudah berbeda famili dan juga genus. Nah, selanjutnya ada di sini pohon filogenetik dari ikan patin itu sendiri, yaitu Pangasius hippophthalmus. Di sini dapat dilihat bahwa Pangasius hippophthalmus memiliki jarak kekerabatan yang cukup dekat dengan Pangasius bocourti, dan Helicophagus typus memiliki jarak kekerabatan yang jauh dengan Oreochiromis mosambicus dikarenakan sudah berbeda genus dan juga jenisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada jarak genetik. Jarak genetik merupakan selisih genetik dari suatu spesies atau populasi. Nah, ini digunakan untuk mengetahui seberapa dekat atau seberapa jauh kekerabatan dari suatu spesies. Nah, dari Anadonta itu memiliki jarak genetik yang paling jauh itu 0,547 dengan Pernaviridis. Kemudian di jarak genetik ikan patin memiliki jarak genetik yang jauh dengan 2,37 dengan Oreochromis mosambicus. Di sini dengan adanya keragaman jarak genetik ini dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mulai dari lingkungan, lalu faktor internal dari reproduksi dan jenis makanan. Lalu ada komposisi basa. Di komposisi basa ini untuk komposisi basa kijing Taiwan paling tinggi ada di rata-rata guanin dengan rata-rata 26,5 dan paling kecil ada di sitosin sebanyak 22,2. Lalu untuk komposisi basa ikan patin sendiri paling tinggi ada di guanin sebanyak 27,9 dan paling kecil ada di guanin sebanyak 20,7. Selanjutnya untuk struktur populasi. Lalu untuk keanekaragaman kijing itu sendiri dapat dilihat dengan nilai tertinggi yaitu di sebesar 0,6 itu yang terendah, sedangkan kalau untuk di keanekaragaman apel tipe ikan patin itu yang tertingginya itu terdapat di Cina dan juga Malaysia. Selanjutnya bisa dilihat sendiri ada struktur populasi kijing Taiwan atau Anodonta udiana. Berdasarkan data di atas, Anodonta udiana di lokasi India dan Jepang memiliki nilai yang sangat tinggi, yaitu nilainya sebesar 1,0. Kemudian nilai yang paling kecilnya itu ada di lokasi Cina, yaitu 0,6. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa Anodonta udiana ini mempunyai populasi yang sangat tinggi. Next. Masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kajian ini yang pertama adalah analisis elektroforesis DNA ikan patin menunjukkan bahwa proses amplifikasi DNA dilakukan dengan baik dan sampel yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Analisis jarak genetik menunjukkan hubungan kekerabatan antar spesies kijing, di mana jarak genetik yang kecil menandakan hubungan genetik yang dekat.
Analisis filogenetik menunjukkan hubungan kekerabatan evolusioner antar spesies termasuk ikan patin. Analisis komposisi basa nukleotida menunjukkan perbedaan dalam rata-rata basa nukleotida sebanyak pada DNA ikan patin dan kijing Taiwan yang menunjukkan perbedaan dalam kekuatan ikatan ganda DNA. Sarannya pengkajian harus dilakukan ulang karena memiliki potensi yang lebih. Oke, baik, demikianlah pemaparan presentasi terkait identifikasi molekuler dari jenis ikan patin dan juga kijing Taiwan dari kelompok 7 mata kuliah biologi molekuler. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.